kembali saya Sylvia Kuai bersama saya Pastor Victor Abraham dan kami sedang ada di hotel yang keren banget. luar biasa. Grand keren. Mercure Iya. Kemayoran. Papa baru pertama kali lo kesini dan ternyata keren banget ya. Memang keren loh Keren Pak. banget. Dan kita ada di program Cook with Love spesial Pasca. Nah karena spesial Pasca, kali ini kita ada kedatangan bintang tamu. Wah, Dia siapa? seorang Siapa, Pak? penyanyi. Penyanyi. Yang dipakai dengan luar biasa, cantik. Bentar ya, Mama telepon dulu. Ya, telepon, yuk. Mana mah? Katanya udah mau datang Margaret. Udah di jalan, bentar lagi datang. Oh ya udah. Tunggu aja Pak. Shalom, Pastor. Nah, udah datang. Ini dia, ini loh Pak. Shalom. Ini yang namanya Margaret Siagia. Yang ngikutin salah satu ajang di TV juaranya nih loh Pak. Ayo duduk. Ayo duduk. Iya. Apa kabar? Puji Tuhan baik, Pastor. Biasa ya. Sekarang kan kita ada masak-masak nih, udah ditunggu sama chef. Marji pasti suka masak kan? Aku suka. Nah, suka kalau banget. gitu karena dari tadi kita udah ditunggu, pasti airnya udah blutuk. Wah, seru nih, seru. Atau perut kita yang sudah klutuk. Dua-duanya. Jadi, Pak, Mama sama Marji pergi ketemu chef dulu, kita mau masak-masak. Oke. Gitu Berarti ya, Pak, ya? Bapak mau lihat-lihat hotel yang keren ini. Iya. Grand Mercure Kemayoran. Pokoknya banget. kita masak dulu, ntar kita samperin Papa lagi. Iya. Oke, ayo. Oke. Urusan wanita. Ya, Pastor. Oke. Halo chef, perkenalkan saya Sylvia dan Marji. boleh tahu chef namanya siapa? Saya dengan Chef Leong, Chef Leong dari Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Hotel Grand Mercure Jakarta Kemayoran. Nah, chef hari ini kita akan masak menu apa aja nih, chef? Hari ini kita menunya Nusantara, Wow. terdiri dari ayam nasi campur Bali, terus ayam taliwang, dan ditutup dengan dessertnya pisang rai. Ayam taliwang, nasi Bali dan Pisang rai. Wow, Iya. pemirsa, karena ini episode Pasca, biasanya kita cuma sajikan 2 menu aja, tapi kali ini pemirsa dapat bonus 3 menu. menu. Nah, langsung aja kita ke menu yang pertama, yaitu apa Apa tuh, chef? Chef? Kita mau bikin apa dulu? Pertama kali ini adalah menu ayam taliwang. Ayam taliwang. Nah, langsung aja ya, chef. Langsung aja. Untuk menu ayam taliwang itu bahan-bahannya apa aja, chef? Bahan-bahannya ada di sini. Ini dia. Ini nanti bahan-bahan ini dihaluskan, baru dilumuri ke ayam ini. Ayam. Ya, Ini ya, Jadi yang udah semuanya dihaluskan. bahan-bahannya Dihaluskan. dihaluskan dulu, terus ditumis dulu. ditumis dulu sampai langsung aja bisa langsung. Ada yang diungkep, Oke. ada yang dilumuri, langsung di grill. Ada yang dibakar, ada yang di gitu. oven. Oke, langsung aja kita ke cara pembuatannya, chef. Ya. Biar Ini harus pemirsanya dioles aja lebih- atau harus dimarinasi dulu? Dimarinasi, dioles juga sama aja. Sama aja. Iya. Oke, langsung aja ya, Ya. chef ya. Ya, cara pembuatannya. Ini yang udah Ini apa nih, chef? Ini dihaluskan. bumbu yang udah bahan ini haluskan. tadi. Iya. Langsung aja kita balurkan. Dibalurkan, didiamkan kurang lebih berapa menit, chef? Kurang lebih 15 menit sampai dia meresap. Nah, Oke. pemirsa, bumbu-bumbunya udah dihaluskan, Iya. dibalur sama ayamnya, terus dibiarkan kurang lebih 15 menit sampai Sini meresap. aku bantuin. Boleh. Sambil itu kita panasin dulu. Panasin ya. Yang merata Yang gitu, merata. Marji. Boleh dipijit-pijit juga, dibolak-balik. Oh, gitu. Jadi lebih, Dibalur-balur iya, gitu ya. biar merata. Iya. Supaya meresapnya merata gitu. Mau dibalik? Oh, ribet nih. Iya. Ya kita serasa aduh Angin cepoi-cepoi. ini ya bener. Nah. Aduh anginnya ini banget gitu. Jadi kita serasa kayak aduh enjoy gitu ya masaknya Iya. gitu. Nah,
Berarti setelah bumbunya meresap, kita akan apa? Kayak Langsung kita gitu grill, ya di ya. sini ya. Udah ya Marji? Ini udah aku balurin. Sudah kayak gitu ya, Chef ya? Iya, cukup. Cukup ya. Berarti udah sampai merata. Iya. Setelah dibalur. Oh, bentar, kita tunjukin ke pemirsa. Nih pemirsa, setelah dibalur nih merata kayak begini semuanya dengan bumbu. Habis itu kita grill gitu Grill ya. aja langsung. Dikasih minyak sedikit, minyaknya panas. Loh. Awas nyemprot nanti. Itu Oh, dibalurnya nyemprot-nyemprot. pakai tinta loh. Oh, Oh, oke. Dengan api yang sedikit agak jangan terlalu besar ya, Iya, biar jangan terlalu agak besar. matang ya, Chef ya. mau dicoba? Boleh. Tuh, liatin aromanya. Ini aku pindahin tuh. ya, Boleh. biar nggak ribet ya. Sampai matang, kurang lebih sekitar 15 sampai 20 menit. 15 sampai 20 menit. Iya. Pokoknya sampai warnanya kecoklatan dan yang pasti dalamnya udah empuk banget iya. gitu ya, Chef ya. Jadi api besar dulu, baru api sedang. Api sedang. Ya. Nih, Chef, gimana? Udah matang nih? Kayaknya udah ya. Kelihatannya sih udah dari Udah segi ya. warna dan tekstur. Karena tadi kan kita udah motong agak kecil dulu, Iya. jadi agak lebih cepat matang ya. Berarti udah matang nih ya, Chef Udah ya? matang, udah ya. boleh. Sekarang kita plating gitu ya, Chef Boleh. ya? Oke, aku siapin. Aku sudah siapin tadi. Dadah. Aduh, aromanya. Oke, aduh. Berarti gimana nih, Chef? Ini udah ala-ala Indonesia banget ini. Iya, Aku ngangkat taruh situ ya. langsung. Oke. Ini ada piringnya. Aduh, Chef, gimana nih, Chef? Taruh sini Langsung, dulu. iya, langsung di situ aja. Langsung di sini. Nanti di plating sama kita. Oke. Mbaknya boleh kalau mau langsung plating. Platingnya pakai apa aja nih? Di sini ada. Di sini ada selada Oh, pakai selada. sama lalapannya. Lalapan. Ya, Bisa dipilih. ya. Oke, ini kita angkat dulu. Nah, ini sebagai side dish ada kangkung yang sudah kita tumis sebelumnya. Ini kangkung tadi ya tumis. Sebenarnya sesuai selera, balik lagi sesuai Iya. selera ya. Kita mau tumis bawang putih atau kita Mau mau bikin belacan. kayak ya belacan atau apa gitu ya, terserah ya. Nah, setelah itu si Ayamnya. ayamnya. Oke. Lainnya kalau chef yang naruh tuh bentuknya bagus. Jadi tertata tuh kayaknya rapi, Oke, gitu ya. Kalau kita semua numpuk di Iya, piring. kita langsung bluk-bluk aja gitu. Di plating dong yang Aku cantik. takut. Tinggal taruh aja yang cantik Ntar menjadi gitu, biar memperjelek loh. kelihatan gitu. Oke. Oke, Ini menu wow. pertama Udah jadi kita. nih ya? Ya, Wow. Indonesian food, tapi Gimana ala nih ya kita hotel lihat ini? mewah. Wah. Ini loh pemirsa, ini namanya apa lagi sekali, Chef? ini ayam bakar taliwang. Ayam bakar taliwang. Mewah ya kelihatannya ya. Dan wangi banget. Nah, sekarang kita masuk ke menu yang kedua. Apa itu, Chef? Nasi campur Bali. Nasi campur Bali. Tadi kita Dari Lombok ke Bali. Bali. Aduh, nikmatnya makanan Nusantara kita ya. Nah, untuk buat nasi campur Bali, bahan-bahannya apa aja tuh, Chef? Pada dasarnya nasi campur Bali itu campuran dari berbagai macam lauk pauknya Oke. di Bali. Oke. Jadi di situ nanti ada sate lilit, ada ayam pelala, ada telur balado, sama sayurannya. Oke, Khas Bali dan semua. ini dia semuanya Ini bahan-bahannya. Nah, karena bahan-bahannya sudah tersedia semua, langsung aja, Chef. Langsung Cara ya? buatnya apa duluan? Apa duluan? Yang duluan langsung aja kita ke sate lilitnya. Oh, sate lilit ya. Ini yang mau kita grill nih. Iya. Oke.
By the way, ini daging ayam digiling, Ayam sama ikan digiling barengan. terus disatuin sama bumbu-bumbu Bumbu tadi halusnya, ya. iya. Jadi sekarang di grill ya. Di grill. Oke, bagian grillnya saya aja. Aku bagian naruh barang lagi. Kasih minyak dikit. Minyaknya sedikit tetap. Sedikit. Gitu aja cukup? Cukup. Oke. Sekarang kita grill ya. Gimana nih, Chef? Oh, begini ya, Chef? Iya. Pastikan dia panas dulu. Grill. Ini jangan dibolak-balik dulu ya sampai Jangan. Sampai Sampai dia benar-benar agak mengeras. benar dia matang dulu baru Ya. kita balikin lagi kita gitu balik. ya. 3 menit per side-nya. Oh, 3 menit per Iya. side-nya gitu. Siapin ayam pelalahnya. Iya. Dari bumbu-bumbu tadi kita tumis, jadikan halus dulu. Oh, jadi Iya. tadi bumbu-bumbu yang tadi ada bawang putih, bawang merah, cabai, dan yang lain-lain semuanya Kita ditumis. bersamaan dengan ayam ini. Oh, ditumis bumbunya dulu, Iya. baru habis itu ayamnya dicampur. Oke. Nih loh, Chef. Udah nih ya. Ntar nanti tinggal kita balik lagi ya, Iya. Chef ya. Baliknya juga agak pelan-pelan. Pelan-pelan ya, Chef. Pakai ini ya. Ya, tetap pakai. Oh. Biar nggak hancur gitu ya, Chef. Iya, biar nggak hancur. Bener-bener sampai matang dulu, baru dibalik. Dibalik, iya. 3 menit per slide, Per side-nya. per side-nya. Oke. Ini warnanya udah bagus nih. Udah bagus ya, berarti Iya. udah matang nih ya, Udah Chef? matang. Nah, berarti kita angkat dong. Angkat langsung. Angkat ya. Nih pemirsa, Langsung ke sini aja, matang. Chef. Namanya, Chef? Nasi campur Bali. Nasi campur Bali. Wow, kita Ada udah cemilan. sampai ke menu yang ketiga. Apa Cemilan tuh? diet. Pisang rai. Cemilan diet. Pisang rai. Oh, karena dari pisang. Iya. Jadi diet gitu ya. Aman buat kita yang lagi diet. Oke. Langsung aja, Chef. Ya. Bahan-bahannya apa tuh? Bahan-bahannya ada pisang, kelapa parut, dan tepung pisang pada umumnya. Ini dia bahannya. Nah, karena bahan-bahannya udah tersedia, gak tunggu lama lagi. Cara buatnya tuh gimana, Gimana Chef? Langsung aja cara buatnya. Ini kita kupas dulu Ini sebelumnya. pakai pisang apa, Chef? Pisang. Pisang tanduk, tapi bebas mau pisang apa aja sebenarnya. Pakai pisang Chef tadi tanduk ya bilang. sekarang ya. Chef tadi bilang pisang goreng tapi direbus. Maksudnya apa? Tolong dijelaskan. Oh, maksudnya sebenarnya metodenya sama seperti pisang goreng. Hanya bedanya kita menggunakan media air. Oh, media Iya. air. Jadi ini sekarang ini
Tepung goreng. pisang yang udah udah dikasih air gitu ya. Jadi sekarang siap untuk digoreng tapi dengan media air. Aman ya buat kita yang mau diet ya, diet minyak. Oke, jadi pakai pisang apa aja boleh ya. Pisang apa Sementara aja yang boleh sekarang ini sebenarnya. kita pakai pisang tanduk ya. Goreng tapi merebus karena metodenya seperti pakai air. menggoreng. Airnya mendidih ya? Ya, airnya kita didihkan air merata semua. Sampai dia ngapung. Sampai dia ngapung ya. Tapi airnya harus mendidih dulu ya, Chef. Syaratnya airnya harus mendidih. Airnya harus didih, benar ya. Cukup. Cukup? Sekarang kita Oke, sekarang Cemplungin satu-satu. cemplungin Iya, satu-satu. Tapi tepungnya merata dulu. Oke deh, sini saya buatin. silakan. Biar saya ada kerjaan gitu. Gini ya, Chef, diaduk-aduk dulu ya. Dicampur ya sampai merata gini ya. Nah, kayak gini, kayak kita mau goreng pisang tapi kita celup ke air yang mendidih. Masukin Jangan ya. terlalu tebal ya tepungnya. Oh, jangan terlalu tebal. Pokoknya udah lagi ya. Iya. Nah, gini ya. boleh. Oke, masukin, Chef. masukin. Oke. Oke. Jadi kalau ini Chef untuk taburannya di atas? Untuk bukan taburannya, tapi setelah dia matang langsung kita balur. Oh, dibalur. Iya. Oke. Pakai kelapa sama gula Jawa. Gula Jawa. Ya, boleh. Jadi kita tinggal nunggu ngapung saja, ya. Kalau masalah timing waktu kira-kira 30 menit, tapi dengan pastinya tingkat kematangannya dia dalam keadaan dia mengapung itu pasti sudah matang. Nah, Chef, udah ngapung semuanya nih, Iya. Chef. Berarti udah matang ya, Chef? Udah, tiriskan dulu sebentar. Berarti ngangkat dulu ya, Chef. Dihin dulu. Oke, agak gini aja ya saya. Sudah, Chef. Oke. Kira-kira dia sudah tiris, langsung dibalurkan lagi. Langsung ini Langsung ke sini kita ya? masukin Boleh. di situ ya. Karena pas panas-panas dia langsung Panas-panasnya nempel. harus langsung di sini ya, Iya. Chef ya. Wow. Oke. Nah, Sekarang pemirsa, diaduk-aduk pakai Diaduk-aduk. sudah ngapung semuanya, langsung kita masukin ke kelapa parut ya, Kelapa Chef ya. parut. Nih, ayo. Diaduk-aduk. aduk-aduk. Campur sampai terbalut Iya, semuanya. terbalut semua. Oke, sambil Oke. ini sebenarnya udah step terakhir, jadi saya sudah punya ada yang Oh, yang sudah sudah jadi. jadinya ya, yang sudah terbalut. Iya. Itu tinggal plating aja sebenarnya. tinggal plating Iya, ya. benar. Jadi Gampang dikasih loh, guys. ini Gampang banget. gula Gula Jawa. Gula merah. Jawa gitu ya. Nah, pemirsa, ini dia pisang Rai. rai. Nah, ini dia Papa masakan Wow. yang sudah jadi. Yang tadi kita masak. Sekarang waktunya kita incip-incip. Wah, Karena kita menarik sekali akan nih. Incip-incip, kita buka masker. Ya, jangan lupa tetap jaga jarak. Jaga jarak. Protokol kesehatan, betul. Wah, Enak mantep, kan? mantep Mau banget. cicip-cicip ya. Ini yang tadi nasi campur Bali. Nasi campur Bali. Nasi campur Bali, wah, luar biasa. Jadi marginnya yang nasi ayam taliwang. Ngomong-ngomong, Manji, Iya, Pastor. bagaimana Manji mendapat makna Paskah ini? Makna Paskah. Paskah tahun ini kan sudah Paskah kedua di masa pandemi. Iya, Ya, betul. Pastor ya. Jadi kadang-kadang memang kita agak beda ya Paskah di gereja sama di rumah. Iya, Di iya. masa depan, Online iya, gitu ya. online gitu Iya, kan. iya. Gitu. Cuman kalau Marji sendiri Paskah ini benar-benar aku merasakan sih. Berhubung Margaret tahun 2019 dan tahun 2020 kehilangan kedua orang tua Margaret, aku merasa Tuhan itu benar-benar hadir dan janji Tuhan itu ya dan amin. Tuhan bilang, aku tidak akan meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Amin, amin. Dan benar di masa Paskah kemarin sampai Paskah sekarang, Margaret ngerasa Tuhan jadi orang tua Margaret. Amin, amin. Bahwa kita ngelewatin Paskah kali ini 2 kali ya di masa pandemi. Memang ada banyak orang juga yang merasa kok pandemi ini nggak berakhir-berakhir. Saya ingat banget waktu bulan Maret tahun lalu ya, pada bilang kayaknya bulan 6, bulan 7 beres. Ternyata bulan 6, bulan 7 bilang bulan 9, bulan 10. Ternyata nggak juga, bilang nanti awal tahun depan. Ternyata nggak, masih terus sampai sekarang. Banyak Tapi yang mulai
merasa putus asa. Nah itu, makanya saya suka bilang begini, kalau kita sedang menuju ke sebuah tujuan, ngelewatin jalan, terus ada jalan yang berlubang nih, masa kita bilang begini, saya nggak mau lewatin jalan ini, pokoknya beresin dulu lubang ini, jalannya sudah licin lagi, mulus, baru saya mau jalan. Baru saya mau jalan. Berarti nggak sampai-sampai. Ya stuck di tempat akhirnya. Stuck di tempat. Oke. Kenapa kita nggak berpikir untuk hikmat yang Tuhan berikan ini untuk menghindar dari lubang tersebut supaya tetap bisa jalan? Wow. Ya seperti sekarang pemerintah kan terus menggalakkan pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Ini kita terus jaga jarak nih, ya. Tapi dari tadi kan pakai masker terus gitu. Jadi kita nggak pernah bisa minta keadaan harus ikut maunya kita. Tapi kita mintalah Tuhan kasih kita kekuatan untuk bisa tetap bertahan dalam keadaan apapun. Oke, sekarang waktunya kita makan dulu. Makan dulu, iya. Keasikan ya, oke. Iya, Keasikan. cicip dulu. Iya, ada makna Paskah sih ya, pesan Iya, khusus ya. benar. Setelah yang satu ini ya, makan Iya, dulu ya. benar. Makan dulu ya. Setelah yang satu ini ya, Jangan kemana-mana. Cook with Love, spesial Paskah. Ngomong-ngomong sebelum melanjutkan pesan khusus Paskah, Marjin bukannya mau ngeluarin single Paskah ya? Betul nggak Marji? Iya, rencananya. Wow. Rencananya sih tahun ini akan keluar single rohani. Ya Marji ciptakan sendiri. Marji, iya. Jadi Marji ciptakan jam 3 pagi pas lagi galau. Wow. Jadi bukan hanya penyanyi, tapi juga pencipta lagu. Sebenarnya itu ciptaan yang tidak sengaja sih. Ya, dari Tuhan ya, dari Tuhan. Puji Tuhan, bagus juga ya. Wah, luar biasa. Wow, pemirsa, kita sudah sangat-sangat luar biasa diberkati, namun akan lebih lengkap lagi kalau ada pesan spesial Paskah. Kalau kita bicara tentang Paskah, selalu kita sama-sama ingat tentang kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi di edisi Cook with Love spesial Paskah kali ini, Tuhan ingatkan kita sama-sama untuk melihat pada Lukas pasal 22, di mana ada namanya perjamuan terakhir. Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya. Sedih banget. Iya, aduh sedih banget. Dan saya lagi membayangkan gini, Tuhan kan tahu nih, Tuhan adalah Tuhan, tapi juga pada saat itu kan manusia. Dan tahu bahwa akan melewati sebuah proses yang sangat berat. Tapi Tuhan pun masih bisa untuk mengumpulkan mereka, melayani mereka. Wah, luar biasa. Saya lagi membayangkan yang namanya kita yang lagi susah kan, boro-boro mau ngelayani. Kita mikirin diri kita dulu kan, bener kan? Jadi dari begitu banyak pesan-pesan Paskah yang sudah memberkati kita dari tahun ke tahun, ada satu hal yang spesial di tahun ini tentang satu kata, yaitu fellowship. Fellowship. Jadi Tuhan Yesus ini selalu memberikan sebuah keteladanan, yaitu fellowship. Duduk pecah-pecah roti, duduk bersama-sama dengan murid-murid. Ada banyak orang kan yang bilang selama masa pandemi ini, secara jujur ya, dulu kalau anak-anak sekolah, terus kemudian guru agak galak dikit, apa yang dilakukan oleh orang tua? Marah kan? Marah. Kenapa sih kok anak saya diomelin gitu kan? Giliran sekarang anak-anak lebih banyak di rumah. Terus kemudian orang tuanya marah-marah gitu. Padahal ini kan sebenarnya kalau kita lihat positifnya, Tuhan sedang memberikan kesempatan untuk namanya fellowship tadi. Jadi ada hubungan yang lebih dekat lagi. Kenapa kita nggak lihat seperti itu? Orang tua mengenal anak, anak mengenal orang tua. Iya. Semakin dekat. Ya. Demikian pula suami
harus senang. Mengasihi berarti Iya, ya. Memberi ketika anak yang satu lagi sukses, semua jadi ikut senang, aduh ikut gembira sama-sama. Ketika satu susah, semua ikut susah sama-sama, artinya fellowship itu. Bukan bilang kata siapa yang lebih hebat sih, siapa yang lebih ini, enggak. Itu sudah tidak fokus lagi kepada itu. Itu teladan Tuhan Yesus luar biasa sekali. Nah ini menjadi pesan Paskah yang penting nih buat kita semua. Jangan lagi berpikir seperti itu, malah Tuhan Yesus bilang bahwa yang terbesar itu ya yang melayani. Tuhan Yesus kan yang terbesar. sampai memberikan contoh, Memberikan membasuh contoh, kaki. membasuh kaki, Berarti melayani. yang terbesar itu adalah siapa yang ngalah duluan. Siapa yang ngalah duluan? Oke. Menurut pikiran manusia yang terbesar tuh kan yang paling hebat, yang paling ya sah-sah aja silahkan ya pemirsa ya. Tapi sebenarnya kalau Tuhan bilang tadi kalau seharusnya kan Tuhan yang terbesar, maka Dia memberi contoh melayani. Jadi harusnya kita udah nggak bisa lagi tanya siapa yang paling besar. Yang paling besar adalah yang paling bisa mengalah. Melayani itu kan banyak nih. Bukan hanya melayani nyiapin makanan aja, enggak. Betul. Bagaimana bisa mengalah. Contoh. Makanya saya suka bilang begini, kalau bicara soal Paskah kan bicara soal apa? Pengorbanan juga kan? Pengorbanan. Kalau tanpa ada pengorbanan kita nggak ada hari ini nih. Kita nih sebenarnya nothing menjadi something karena pengorbanan Tuhan Yesus. Iya betul. Iya kan? Nah kalau pertanyaannya, Marji mau berkorban nggak? Ya, karena udah ngikut Yesus ya harus mau. Mau ya? Harus Nah pemirsa mau berkorban nggak? Mau gitu atau maunya susah? Mikir-mikir. Mau diberkati? Kalau saya tanya, berapa Mau banyak diberkati semua yang sedang orang. menyaksikan? Dimudahkan loh. Mau diberkati? Wah semuanya langsung mau ya kan? Berapa banyak yang saat ini siap menerima berkat gitu kan? Semuanya mau. Sekarang saya bertanya, berapa banyak Ya mau yang sedang berkorban. menyaksikan mau berkorban? Tangan Ada nggak yang angkat nggak ya? Angkat nggak ya? Iya kan? Tapi itu yang namanya melayani tadi. Siapa yang terbesar? Yang mau melayani. Yang mau berkorban itu yang terbesar. Hanya fellowship ini akan terjadi ketika satu sama lain mau berkorban. Saya suka ambil contoh begini. Kalau kita lihat ada meja ya. Meja yang kakinya 4. Meja kakinya 4. Jadi meja ada kaki 1, kaki 2, kaki 3, kaki 4 ya. Kaki 4. Meja ini tempat kita apa? Tempat kita makan. Kayak sekarang kita makan. Oh, iya. Makan ini bicara soal apa? Fellowship. Kalau meja yang kakinya 4 ini satu kakinya nggak ada, berarti miring kan? Miring. Mejanya. Ya, saya ambil contoh meja kaki 4 yang bilang ada yang kaki 3, ya udah terserah mau kaki 3, kaki berapa, ini saya lagi contoh kaki 4 nih. Miring. Ketika miring kita nggak bisa makan. Tidak terjadi fellowship di sana. Nah, setiap kaki pemirsa dari meja-meja ini adalah anggota keluarga. Nggak boleh Jadi kan- timpang sebelah. Nggak boleh timpang sebelah. Jadi Yesus sedang mencontohkan, jadi kalau kamu melayani, berarti setiap kaki Yesus dan murid-murid adalah kaki-kaki meja ini. Kita dalam keluarga nggak usah jauh-jauh deh. Nggak usah bilang, wah aku hebat loh di luar. Sudah saudara hebat di luar terserah. Itu hebat, nggak apa-apa. Tapi yang penting di dalam keluarga kita mulai dari hal sederhana dulu nih. Kita hebat juga nggak di dalam keluarga? Dan kalau memang merasa paling hebat, merasa lebih dekat sama Tuhan, jadi contoh duluan. Jadi contoh duluan. ketika melayani jadi dulu. duluan, semuanya berfungsi dengan baik. Ya. Seorang suami berfungsi dengan baik, mau berkorban. Wow. Seorang istri berfungsi dengan baik, juga mau berkorban. Anak-anak berfungsi dengan baik, juga mau berkorban. Maka kaki-kaki meja ini sama rata nih. Ya. Mejanya ini akan menjadi meja yang fungsinya sangat-sangat maksimal untuk tempat makan tadi, tempat fellowship tadi. Ya. Coba lihat kalau semua berkorban, fellowship pasti akan terjadi. Jadi pesan Intinya Paskah pengertian seperti itu. berkorban itu dalam keluarga itu kayak saling mengerti, Saling saling mengasihi, mengasihi, Ya, jadi sabar ya satu sama betul. lain. Jadi pemirsa, pesan Paskah yang sangat memberkati, jangan lupa Tuhan Yesus pun mengadakan fellowship. Kita pun jangan lupa harus mengadakan selalu fellowship. Caranya bagaimana fellowship terjadi? Gampang deh yang tadi. Gak usah jauh-jauh, mau berkorban. Mengikuti teladan Yesus. Iya. Oke, nah pemirsa kita sudah berada di penghujung acara Cook with Love edisi Paskah. Nah kita mau ngucapin terima kasih dulu kepada Hotel Grand Mercure Kemayoran. Terima kasih juga buat chef, menu yang disajikan lezat, enak banget. Dan terima kasih juga buat Marji. sudah datang, Makasih, kita udah Pastor. ngobrol-ngobrol. Singlenya sukses menjadi berkat. Amin, mohon. Ya, sehat selalu ya pemirsa dan selamat Paskah. Selamat Tetap Paskah. saksikan program acara Cook with With Love. love.